Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa biasanya materi dasar di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam proses akuntansi. Adapun beberapa fungsi dari jurnal umum. Yang pertama, fungsi pencatatan, yang artinya adalah semua transaksi yang terjadi dicatat di dalam jurnal. Fungsi kedua, fungsi historis, yang artinya adalah semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan sesuai urutan dan waktu kejadiannya. Yang ketiga, fungsi analis. Fungsi analis artinya adalah semua transaksi yang terjadi harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam jurnal. Yang keempat, fungsi instruktif, yang artinya adalah semua transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan perintah. Jika tidak diikuti perintahnya, maka akan terjadi kesalahan pengisian akun. Fungsi yang terakhir, fungsi informatif, yang artinya adalah semua transaksi yang terjadi dicatat di dalam jurnal umum yang memuat tanggal, akun atau keterangan, referensi, dan debit kredit. Oke, berikut ini ada contoh beberapa kasus yang terjadi di dalam perusahaan salon Jumana. Pada tanggal 2 Juli 2019, Nyonya Jumana mendirikan sebuah usaha salon yang diberi nama dengan Jumana Salon. Nyonya Jumana menginvestasikan sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah. Cara mengerjakannya adalah kas bertambah di debit sebesar 10 juta, modal bertambah di kredit sebesar 10 juta. Mengapa demikian? Karena apabila Nyonya Jumana tersebut menginvestasikan sejumlah uang, maka akan dianggap dengan setoran modal awal. Yang kedua, pada tanggal 14 Juli 2019, Nyonya Jumana memberi beberapa peralatan salon sebesar 2 juta. Namun, baru dibayar sebesar 1 juta rupiah dan sisanya dibayar di kemudian hari. Cara mengerjakannya adalah peralatan salon bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah, utang usaha bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah, dan kas berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Mengapa demikian? Karena ketika kita membeli peralatan dan baru dibayar setengahnya, maka akan menimbulkan utang. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 2019, Nyonya Jumana menerima sejumlah uang sebagai pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Cara mengerjakannya adalah kas bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Artinya, ketika kita mendapatkan uang, otomatis kas kita bertambah dan pendapatan kita juga bertambah, tetapi pendapatan kita bertambah di kredit. Yang terakhir, pada tanggal 25 Juli 2019, Nyonya Jumana membayar gaji karyawannya
sejumlah Rp1.500.000. Cara mengerjakannya adalah beban gaji karyawan bertambah di debit sebesar Rp1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Mengapa demikian? Karena ketika kita membayar gaji karyawan kita, maka akan mengurangi kas kita. Lalu, langkah terakhir, ketika semua transaksi sudah dicatat di dalam jurnal umum, jangan lupa menjumlahkan semua transaksi tersebut. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kerjanya mudah tapi salah